Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Kualitas Total yang beranggotakan saya sebagai ketua kelompok, Saida Nabila, dan anggota lainnya yaitu Dewi Ratnasari, Isna Nur Afifah, Maya Eka Tamara, dan Vanisha Aprilia. Kami akan mempresentasikan tentang pemanufakturan just in time. Pengertian just in time. Sistem produksi tepat waktu just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah dengan yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan menyediakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Fujio Cho dari Toyota mendefinisikan pemborosan atau waste sebagai segala sesuatu yang berlebih di luar kemampuan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tepat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk, kemudian diperoleh yang lebih sederhana. 7 jenis pemborosan disebabkan karena yang pertama itu overproduksi, yang kedua itu waktu menunggu, yang ketiga transportasi, yang keempat pemprosesan, yang kelima tingkat persediaan barang, yang keenam gerak, yang ketujuh itu catat produksi. B. Konsep dasar just in time. Sistem produksi just in time pada awal dikembangkan dan dipromosikan oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Sasaran dari strategi produksi just in time adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal capital turnover ratio dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem induksi. Just in time harus dipandang sebagai suatu yang lebih luas daripada sekedar suatu program pengendalian inventory. Selanjutnya, persyaratan-persyaratan just in time yang harus dipenuhi dalam penerapan just in time. Yang pertama, organisasi pabrik dengan sistem just in time berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. 2. Pelatihan atau tim atau keterampilan. 3. Visibilitas atau pengendalian visual. 4. Eliminasi kemacetan. 5. Ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. 6. Total productive maintenance. 7. Kemampuan proses, statistical proses control, dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, hubungan antara just in time dan total quality management. Untuk mengimplementasikan just in time, diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. Just in time mensyaratkan semua departemen dapat merespon kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan just in time, tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan total quality management, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, just in time juga mensyaratkan perubahan, sehingga seringkali timbul penolakan dari departemen yang memiliki komitmen untuk merubah. Perbaikan secara terus-menerus selalu beriringan dengan total quality management. Sejarah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang disingkat dengan TMMIN, merupakan bagian dari perusahaan besar yaitu PT Toyota Motor Corporation, disingkat dengan TMC, di Jepang. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 12 April 1971. PT Toyota Motor Astra semula hanya sebagai importer kendaraan Toyota. Akan tetapi setahun kemudian perusahaan ini berfungsi sebagai distributor. Penerapan sistem just in time di pabrik Toyota memiliki prinsip bahwa just in time berarti membuat hanya apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan.
JIT pada pabrik Toyota memiliki nama sendiri yakni dengan nama Toyota Production System yang disingkat dengan TPS. TPS ini mengendalikan produksi dengan sistem Kanban yang memainkan peran secara integral. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang pertama yaitu seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan stafnya. Yang ketiga ialah persediaan tidak perlu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat yaitu kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima yaitu penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Yang keenam, keteracakan biaya. Yang ketujuh, keakuratan penentuan biaya produk. Dan yang kedelapan, mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah.